Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menampilkan video presentasi kami untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh dosen kami yaitu Bapak Ahya Rasidi MPDI. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri Maulidah dan teman saya Rizka Rahmamat Sila. Di sini kami ingin membahas mengenai perkembangan kebudayaan Islam pada masa Daulah Buaihi, Daulah Bani Saljuk, Daulah Fatimiyah, dan Daulah Mamluk beserta kebudayaan Islamnya yang muncul pada masa itu. Bab yang akan kami bahas di sini yaitu pertama mengenai perkembangan kebudayaan Islam pada masa Daulah Buaihi beserta kebudayaan yang dimunculkannya. Yang kedua, perkembangan kebudayaan Islam pada masa Daulah Bani Saljuk beserta kebudayaan yang dimunculkan pada masa itu. Yang ketiga, perkembangan kebudayaan Islam pada masa Daulah Fatimiyah beserta kebudayaan yang dimunculkannya pada masa itu. Yang keempat, perkembangan kebudayaan Islam pada masa Daulah Mamluk beserta kebudayaan yang dimunculkannya pada masa itu. Perkenalkan, di sini saya Maulidah akan membahas mengenai perkembangan kebudayaan Islam pada masa Daulah Buaihi dan Daulah Bani Saljuk beserta kebudayaan Islamnya yang muncul. Yang pertama di sini saya akan membahas dulu mengenai sejarah terbentuknya Daulah Buaihi. Berdirinya dinasti ini didirikan oleh 3 bersaudara, yaitu Ali bin Buaihi, Hasan bin Buaihi, dan Ahmad bin Buaihi yang mendapat gelar dari Khalifah Al-Mustaqil sebagai Imad al-Daulah atau pondasi negara, Huk al-Daulah penyangga negara, dan Mu'is al-Daulah penegak negara. Pada masa itu, keadaan di Baghdad semakin buruk. Golongan Mamalik dan Amir-Amir Umara tidak berhasil menjalankan pemerintahan dengan baik. Pada tahun 330 Hijriah, Panglima-Panglima Baghdad telah menulis surat kepada Ahmad bin Buaihi supaya datang ke Baghdad dan mengambil kekuasaan. Khalifah-khalifah pada masa dinasti Buaihi ini, yang pertama yaitu Ibnu Ahmad Buaihi atau Mu'is al-Daulah yang menjabat pada tahun 334 sampai 356 Hijriah. Selanjutnya yaitu Bakhtiar atau Ij al-Daulah tahun 356 sampai 367 Hijriah. Selanjutnya ada Abu Su'ja Khushru atau Addu al-Daulah tahun 367 sampai 372 Hijriah. Selanjutnya ada Abu Kalyajar atau Syam al-Daulah tahun 372 sampai 376 Hijriah. Selanjutnya ada Abu Pawaridz atau Syirab al-Daulah yang menjabat pada tahun 376 sampai 379 Hijriah. Selanjutnya Abu Nars Pairus atau Baha al-Daulah tahun 379 sampai 403 Hijriah. Selanjutnya ada Abu Su'ja atau Sultan al-Daulah yang menjabat pada tahun 403 sampai 411 Hijriah. Selanjutnya, Musrib al-Daulah yang menjabat pada tahun 411 sampai 416 Hijriah. Selanjutnya ada Abu Tahir atau Jalal al-Daulah tahun 416 sampai 435 Hijriah. Selanjutnya ada Abu Kalyajar al-Marjuban atau Imam ad-Daulah yang menjabat pada tahun 435 sampai 440 Hijriah. Selanjutnya ada Abu Nars Kurs atau Al-Malik al-Rahim yang menjabat pada tahun 440 sampai 447 Hijriah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan kebudayaan Islam pada masa Daulah Buaihi beserta kontribusi terhadap peradaban Islam. Yang pertama bisa kita lihat dalam ilmu
pengetahuan, yang dimana Khalifah Al-Addud mendukung terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan sastra yang itu diikuti oleh putranya Syaraf Al-Daulah. Ilmuwan yang muncul pada masa itu antara lain Ibnu Maskawih, Abu Al-A'la Al-Ma'ari, Abdul Al-Rahman Al-Sufi, dan kelompok Ikhwan Al-Safa. Yang kedua bisa kita lihat pada bidang pembangunan, yaitu terdapatnya kanal-kanal, masjid, sekolah, rumah sakit, lembaga penyantun, dan observatorium. Baha al-Daulah bersama wazirnya, Sabur Ibnu Ardashir, membangun di Baghdad akademi lengkap dengan perpustakaan yang menyimpan 10.000 buku yang berada di Bain al-Surain yang bernama Dar al-Ilm. Selanjutnya bisa kita lihat pada pembangunan Rumah Sakit Bimaristan Al-Addudi atau Academic of Learning tahun 978 Masehi yang memiliki 24 tenaga medis dan dijadikan sebagai pusat studi kedokteran. Khalifah Addud al-Daulah berhasil mempersatukan beberapa wilayah kerajaan kecil di Persia dan Irak. Selanjutnya kita bisa lihat juga banyaknya diskusi ilmiah yang dilakukan tidak hanya di masjid-masjid atau rumah-rumah pribadi, melainkan di kedai-kedai, alun-alun, dan taman-taman kota, serta banyaknya toko buku yang menjamur di Baghdad selama masa Abbasiyah. Selanjutnya bisa kita lihat pada zaman pemerintahan Addu al-Daulah, hubungan dengan Khalifah Al-Ta'i waktu itu dinilai harmonis. Pada masa ini pula penguasa Buaihi mulai memakai gelar Al-Malik. Kota lain yang maju pada zaman Bani Buaihi ini selain kota Baghdad adalah kota Shiraz dan Rai. Kemajuan-kemajuan di atas juga diikuti oleh kemajuan perdagangan, bidang ekonomi, pertanian, dan industri. Selanjutnya masuk pada pembahasan perkembangan kebudayaan Islam pada masa Daulah Bani Saljuk beserta kebudayaan yang dimunculkannya pada masa itu. Selanjutnya, di sini kami akan membahas dulu mengenai sejarah terbentuknya Daulah Saljuk. Dinasti Saljuk didirikan oleh Saljuk bin Dukaks dari suku Gus di Turkestan yang menguasai Asia Barat Daya pada abad ke-11 yang akhirnya mendirikan sebuah kekaisaran yang meliputi kawasan Mesopotamia, Suriah, Palestina, dan sebagian besar Iran. Akan tetapi, tokoh yang dipandang sebagai pendiri dinasti Saljuk yang sebenarnya adalah Turgilbek, karena ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan dinasti Saljuk dan mendapat pengakuan dari dinasti Abbasiyah. Khalifah-khalifah pada masa dinasti Saljuk ini yang pertama Turgilbek, yang kedua Ab Arselan, yang ketiga Malik Shah, yang keempat Mahmud Al-Ghazi, yang kelima Barkiyaruk, yang keenam Malik Shah II, yang ketujuh Abu Su'ja Muhammad, yang kedelapan Abu Haris Sanjar. Perkembangan kebudayaan Islam pada masa Daulah Saljuk beserta kontribusinya terhadap peradaban Islam. Yang pertama bisa kita lihat pada bidang keagamaan. Nidam al-Muluk mendirikan sekolah-sekolah yang disebut dengan Madaris Nidamiyah. Al-Ghazali merupakan salah satu pengajar di sekolah ini dan berjasa dalam memformulasikan paham Sunni. Selanjutnya, terdapat dua aliran besar yang memandang dunia dengan cara berbeda, yang oleh Watt disebut dengan mentalitas Arab dan mentalitas Persia. Dan perkawinan antara kaum Saljuk dengan kalangan Bani Abbasiyah terjadi ketika Khalifah Al-Qaim menikah dengan anak saudara Turgulbek. Selanjutnya juga ada momentum mengenai penaklukan Asia Kecil di antara pertempuran-pertempuran bersejarah, ialah pertempuran Malaskur antara Saljuk melawan Romawi. Dan kontribusinya terhadap pembangunan-pembangunan yaitu adanya gedung-gedung besar yang dihiasi oleh ukiran-ukiran cantik dan gambar-gambar yang warna-warni, juga pembangunan kota Bukhara dan tembok Madinah, serta membangun sebuah masjid di Samarkand yang indah dan 2 buah mahliga yang besar. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Rizka Rahmamat Sila. Saya akan membahas terkait tentang
perkembangan kebudayaan Islam pada masa Daulah Fatimiyah beserta kebudayaan yang muncul pada masa itu, dan juga perkembangan kebudayaan Islam pada masa Daulah Mamluk beserta kebudayaan yang dimunculkan pada masa itu. Yang pertama dahulu kita bahas terkait tentang sejarah terbentuknya Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah atau dinasti Fatimiyah adalah dinasti Syiah yang berkuasa dari tahun 909 Masehi atau 296 Hijriah sampai dengan 1171 Masehi atau 569 Hijriah. Nah, dinasti ini didirikan sebagai tandingan bagi penguasa dunia muslim saat itu yang berpusat di Baghdad, yaitu Bani Abbasiyah. Nah, berdirinya dinasti Fatimiyah ini dilatar belakangi oleh melemahnya dinasti Abbasiyah. Kemudian ada khalifah-khalifah dinasti Fatimiyah. Bisa dibaca sendiri, ada 14 khalifah pada dinasti Fatimiyah ini. Kemudian, masa kemajuan dan kontribusi dinasti Fatimiyah terhadap peradaban Islam. Yang pertama dahulu kita bahas pada bidang politik dan pemerintahan. Pada masa pemerintahan Fatimiyah, negara itu dipimpin oleh seorang imam atau khalifah. Para imam bagi Fatimi itu memang sesuatu yang diwajibkan. Hal ini karena penerapan kekuasaan yang telah turun-temurun, dimulai dari Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib, dan kemudian selanjutnya diteruskan oleh para imam. Imamah ini diwariskan dari seorang bapak kepada anak laki-laki yang paling tua dari keturunan mereka. Dan yang menjadi syarat penting yang harus dipenuhi dalam pengangkatan seorang imam adalah adanya nash atau wasiat khusus dari imam sebelumnya. Baik itu wasiat yang dikemukakan di hadapan umat Islam secara umum atau hanya diketahui oleh orang-orang tertentu sebagian dari mereka saja. Selanjutnya, dari segi politik juga, dinasti Fatimiyah membentuk wazir-wazir. Nah, wazir ini dibentuk pada masa Aziz Billah pada bulan Ramadan. Nah, di samping itu, Daulah Fatimiyah juga membentuk dewan-dewan dalam pemerintahannya, seperti Dewan Majelis, Dewan Nazar, Dewan Tahqiq, Dewan Barid, Dewan Tartib, Dewan Kharaj, dan lain sebagainya. Nah, bentuk pemerintahan pada masa Fatimiyah ini adalah bentuk pemerintahan yang dianggap sebagai pola baru dalam sejarah Mesir. Dalam pelaksanaannya, khalifah adalah kepala yang bersifat temporal dan spiritual. Pengangkatan dan pemecatan pejabat tinggi berada di bawah kontrol kekuasaan khalifah. Kemudian yang kedua, pemikiran dan filsafat. Dalam menyebarkan tentang kesyiahannya, dinasti Fatimiyah banyak menggunakan filsafat Yunani yang dikembangkan dari pendapat-pendapat Plato, Aristoteles, dan ahli-ahli filsafat lainnya. Kelompok ahli filsafat yang paling terkenal pada dinasti Fatimiyah ini adalah Ikhwanus Sofa. Dalam filsafatnya, kelompok Ikhwanus Sofa ini lebih cenderung membela kelompok Syiah Islamiyah, dan kelompok inilah yang menyempurnakan pemikiran yang telah dikembangkan oleh golongan Mu'tazilah. Beberapa tokoh filsuf pada dinasti Fatimiyah ini yaitu Abu Hatim Ar-Razi, Abu Abdillah An-Nasafi, Abu Ya'qub As-Sajazi, Abu Hanifah An-Nu'man Al-Maghribi, Ja'far ibnu Mansur al-Yamani, dan Hamiduddin al-Kirmani. Selanjutnya yang ketiga, pendidikan dan iptek. Ilmu astronomi banyak dikembangkan oleh seorang astronomis yaitu Ali ibnu Yunus, yang kemudian Ali al-Hasan dan Ibnu Haytham. Nah, dalam masa ini kurang lebih 100 karyanya tentang matematika, astronomi, filsafat, dan kedokteran telah dihasilkan. Pada masa pemerintahan Al-Hakim, didirikan Bait Al-Hikmah, terinspirasi dari lembaga yang sama yang didirikan oleh Al-Maknun di Baghdad. Nah, pada masa Al-Muntasir, terdapat perpustakaan yang di dalamnya berisi 200.000 buku dan 2.400 illuminates Al-Quran
yang mana ini merupakan bukti kontribusi dinasti Fatimiyah bagi perkembangan kebudayaan Islam. Selanjutnya yang keempat, pada bidang ekonomi dan perdagangan. Yang pertama dahulu pada bidang ekonomi. Nah, Istana Khalifah yang dihuni oleh 30.000 orang terdiri dari 1.200 pelayan dan pengawal, juga terdapat masjid-masjid, perguruan tinggi, rumah sakit, dan pemondokan khalifah yang berukuran sangat besar menghiasi kota Kairo baru. Pemandian umum yang dibangun dengan baik terlibat sangat banyak di setiap tempat di kota itu. Pasar yang mempunyai 20.000 toko luar biasa besarnya dan dipenuhi berbagai produk dari seluruh dunia. Nah, keadaan ini menunjukkan bahwa kemakmuran yang begitu berlimpah dan kemajuan ekonomi yang begitu hebat pada masa Fatimiyah di Mesir ini. Kemudian dilihat dari segi pertanian, dinasti Fatimiyah juga mengalami peningkatan. Keberhasilan pertanian di Mesir pada masa itu bisa dikelompokkan kepada dua sektor, yaitu daerah pinggiran Sungai Nil dan tempat-tempat yang telah ditentukan pemerintah untuk dijadikan lahan pertanian. Lalu, untuk bidang perdagangan, mereka melakukan perdagangan dengan mengunjungi beberapa daerah seperti Asia, Eropa, dan daerah-daerah sekitar Laut Tengah. Nah, pada masa dinasti Fatimiyah ini, mereka menjadikan kota Fustat sebagai kota perdagangan. Nah, dari sini semua barang akan dikirim, baik dari dalam maupun dari luar Mesir. Kemudian yang kelima, sosial kemasyarakatan. Nah, pada waktu orang-orang Fatimiyah memasuki Mesir, penduduk setempat itu ada yang beragama Kristen Kibti dan Ahlus Sunnah. Nah, mereka hidup dalam kedamaian, saling menghormati antara satu sama lain. Boleh dikatakan tidak terjadi pertengkaran antara suku maupun agama. Nah, masyarakatnya ini mempunyai sosialitas yang tinggi sesama mereka. Kemudian yang terakhir, pemahaman agama. Sesuai dengan asal-usul dinasti Fatimiyah ini, yaitu sebuah gerakan yang berasal dari sekte Syiah Islamiyah, maka secara tidak langsung dinasti ini sebenarnya ingin mengembangkan doktrin-doktrin Syiah di tengah-tengah masyarakat. Namun dengan berbagai pertimbangan, mereka tidak terlalu memaksa pemahaman ini harus diikuti oleh para penduduk. Mereka bebas beragama sesuai dengan apa yang mereka yakini. Nah, hal ini dilakukan supaya mereka selalu mendapat dukungan dari rakyat demi berdirinya dinasti Fatimiyah di negeri para nabi ini. Selanjutnya, pembahasan yang keempat yaitu perkembangan kebudayaan Islam pada masa Daulah Mamluk beserta kebudayaan yang dimunculkan pada masa itu. Pertama dahulu kita bahas mengenai asal-usul Daulah Mamluk. Nah, dinasti Mamluk adalah sebuah dinasti Islam yang pernah muncul di Mesir. Saat itu, Mesir menjadi salah satu wilayah Islam yang selamat dari serbuan bangsa Mongol, baik yang dipimpin oleh Hulagu Khan maupun Timur Leng. Ia dikenal dengan nama Mamluk karena dinasti tersebut didirikan oleh para budak yang bahasa Arabnya Mamluk. Dan bentuk jamaknya mamalik yang berarti budak atau hamba, sehingga ada penulis yang menyebutkan dinasti Mamalik. Nah, menurut Hitti, dinasti Mamluk atau Mamalik ini adalah dinasti turunan budak. Dia juga mengartikan bahwa Mamluk artinya takluk, yaitu budak-budak dari berbagai macam jenis dan bangsa yang membentuk suatu pemerintahan oligarki di suatu negara yang berdekatan. Selanjutnya, pembagian dinasti Mamluk itu terbagi menjadi dua, yaitu dinasti Mamluk Bahri dan yang kedua adalah dinasti Mamluk Burji. Nah, yang pertama dahulu kita bahas mengenai dinasti Mamluk Bahri. Nah, pada tahun 648 Hijriah atau 1250 Masehi, di Mesir berdiri Kesultanan Mamluk. Para budak tersebut berasal dari suku Kipchak.
Rusia Selatan yang berdarah campuran antara Mongol dan Turki yang dibeli oleh Sultan Malikus Saleh Najmuddin Ayyub dari dinasti Ayyubi. Nah, di Mesir, mereka ditempatkan di pulau kecil Ratlah yang terletak di delta Sungai Nil. Oleh karena itu, mereka disebut Al-Mamalik Al-Bahriyah atau Mamluk Bahri atau Mamluk Laut. Di tempat tersebut, mereka dididik dan dilatih kemiliteran. Nah, lama-kelamaan mereka dijadikan pengawal sultan. Karir mereka pun naik menjadi pasukan pengawal. Bahkan di antara mereka ada yang diangkat sebagai komandan pasukan kesultanan. Nah, dengan posisi mereka yang semakin penting itu, kalangan Mamluk mulai memiliki peran yang sangat strategis. Dan akhirnya, mereka diangkat menjadi amir, bahkan menjadi sultan. Nah, para sultan yang menjadi pemimpin Kesultanan Mamluk pada periode inilah yang kemudian disebut periode Mamluk Bahri. Kemudian yang kedua itu dinasti Mamluk Burji. Nah, Mamluk Burji atau dikenal dengan Mamalik Jarakishah adalah kaum Mamluk yang didatangkan oleh Sultan Qalawun yang ditempatkan di benteng-benteng yang bermenara atau buruj. Nah, oleh karena itu, dari kata ini, mereka disebut Mamluk Burji. Nah, pada awalnya, Mamluk Burji didatangkan untuk menjadi pengawal keluarga sultan, khususnya keturunan Sultan Qalawun. Nah, selanjutnya, mereka memperoleh kekuasaan yang besar seperti halnya Saifuddin Dahir Barkuk, seorang atabek atau panglima perang haji yang saat diangkat menjadi sultan itu pada saat masih kecil. Nah, oleh karena itu, saat Haji diangkat sebagai sultan, yang menjalankan roda pemerintahannya adalah atabeknya, yaitu Saifuddin Dahir Barkuk tadi. Nah, sejak saat itulah Barkuk dianggap sebagai tokoh kaum Mamluk Burji yang mempunyai kedudukan yang sangat penting. Kemudian kita bahas mengenai pemerintahan dinasti Mamluk. Nah, yang pertama dahulu, sistem pengangkatan dan pergantian pemimpin pemerintahan. Nah, pada dinasti Mamluk ini memiliki tradisi tersendiri dalam pengangkatan dan suksesi kepemimpinan. Nah, ada dua sistem pengangkatan pemimpin. Nah, yang pertama itu sebagai dinasti seperti yang telah berlaku pada dinasti-dinasti Islam sebelumnya, yang suksesi kepemimpinannya dilakukan dengan sistem pengangkatan putra mahkota. Nah, jadi pada pemerintah dinasti Mamluk ini mereka mengambil sistem pengangkatan putra mahkota. Nah, kemudian yang kedua itu sistem oligarki militer yang merupakan hasil kreativitas para tokoh militer Mamluk yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah, dalam sistem ini, suksesi pengangkatan seorang pemimpin atau sultan berlandaskan pada kompetensi atau kemampuan seseorang. Nah, sultan sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan dipilih dari kalangan amir. Nah, mereka naik tahta didasarkan atas pilihan para amir. Nah, kemudian seorang amir itu dapat menjadi sultan. Nah, jika dia memiliki keistimewaan jika dibanding dengan amir-amir lainnya. Nah, misalnya dalam bidang kepribadian, kekuasaan, jumlah mamluk yang dimiliki, dan popularitasnya di kalangan umat. Lalu yang kedua, lembaga dan jabatan penting. Nah, lembaga utama yang memiliki otoritas tertinggi dalam pemerintahan pada dinasti Mamluk ini adalah sultan. Nah, dalam menjalankan tugasnya, sultan ini dibantu oleh beberapa pejabat seperti Naibus Sultanah atau wakil sultan, kemudian atabek atau panglima perang, wazir atau perdana menteri, ustadar, khazandar, muhimdar, dawadar, kandar, bundukdar, gumdar, gumukdar, alimdar, silahdar, jasnakir, dan syarabdar. Lalu yang ketiga, perluasan wilayah kekuasaan. Nah, pada awalnya kekuasaan dinasti Mamluk dibangun di wilayah Mesir
Yang selanjutnya, wilayah kekuasaannya itu semakin luas, bukan hanya di Mesir saja. Nah, perluasan wilayahnya seiring dengan perannya sebagai benteng umat Islam dalam menghadapi kekuatan bangsa Mongol, pasukan salib, dan juga orang-orang Nasrani di sekitar Mesir. Nah, sejarah mencatat mereka merebut kota benteng Arsub dan menghancurkan Ordo Hospitaller yang mempertahankan kota benteng tersebut. Nah, mereka juga merebut kota benteng Safat dan menghancurkan Ordo Templars yang mempertahankan kota dan merebut kota benteng Arkad. Nah, pada tahun 665 Hijriah atau 1266 Masehi, perhatiannya ditujukan pada kelompok Hashashin di pegunungan Lebanon atau Syria yang masih bertahan pada kota benteng Al-Mashab yang terkenal kukuh, yang tidak dapat direbut dan dikuasai oleh Sultan Salahuddin. Kemudian mereka menguasai ibu kota Antioch di Syria Utara sehingga berakhirlah sejarah Country of Antioch. Pada tahun 670 Hijriah atau 1271 Masehi, mereka melancarkan serangan dan pengepungan terhadap kota benteng Ach atau Ar-Akka yang pada saat itu pertahanannya dipimpin oleh Prince Edward of England dan akhirnya pada tahun 671 Hijriah atau 1272 Masehi mereka memohon gencatan senjata 10 tahun atau 10 years truce dengan kesediaan membayar upeti tahunan ke Mesir. Kemudian peradaban Islam pada masa dinasti Mamluk. Nah, yang pertama itu ada ilmu-ilmu keislaman. Nah, di sini tokoh-tokohnya ada Ibnu Taimiyah yang dikenal sebagai reformer, pemikir Islam yang bermazhab Hambali. Kemudian yang kedua ada Jalaluddin Asyuyuti dengan karya monumentalnya di bidang ulumul Quran yaitu Al-Itqan fi Ulum Al-Quran. Kemudian yang ketiga itu ada Ibnu Hajar al-Asqalani yang termasyhur dalam bidang penulisan ilmu fikih dan hadis. Selanjutnya yang kedua itu ilmu-ilmu semesta. Nah, di sini tokoh-tokohnya yang pertama itu ilmu sejarah. Tokohnya itu adalah Ibnu Khalikan, Ibnu Tauribirdi, Abu Al-Fida, dan Ibnu Khaldun. Kemudian pada bidang astronomi itu tokohnya Nasiruddin Al-Tusi dan Abu Al-Faraz Al-Ghibni. Kemudian pada bidang kedokteran itu ada tokohnya Ibnu Nafis yang dikenal sebagai penemu susunan dan peredaran darah dalam paru-paru manusia. Kemudian yang terakhir ada bidang psikoterapi yang dirintis oleh Al-Razi, kemudian dikembangkan oleh Al-Jumai di Mesir. Selanjutnya yang ketiga pada bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi ini, dinasti Mamluk membuka hubungan dagang dengan mancanegara, bahkan dengan negeri-negeri Kristen Mediterania. Dengan jatuhnya Baghdad, Kairo menjadi jalur perdagangan. Sebagai contoh adanya kerjasama dengan Charles dari Anjou, Raja Sisilia. Nah, Kairo menghubungkan jalur perdagangan Laut Merah dan Laut Tengah dengan Eropa. Nah, untuk mendukung kelancaran sektor ini, ia memperbaiki sarana dan jaringan transportasi dan komunikasi antar kota, baik melalui laut ataupun darat, terutama antara Kairo dan Damaskus. Ketangguhan angkatan lautnya sangat membantu pengembangan perekonomiannya. Nah, dalam sektor pertanian, pemerintah mengambil kebijakan pasar bebas kepada petani, yang artinya petani diberi kebebasan untuk memasarkan sendiri hasil pertaniannya. Dan yang keempat, fisik. Nah, perekonomian dinasti Mamluk yang kuat mendorong pendirian bangunan-bangunan yang indah dan megah, sehingga dinasti ini betul-betul mengalami kemajuan di bidang arsitektur. Banyak sekali arsitek didatangkan ke Mesir untuk membangun sekolah-sekolah dan juga masjid-masjid yang indah. Nah, masjid-masjid dibangun dengan kubah-kubah dan menara-menara yang indah. Mosaik-mosaik yang indah pada lengkungan-lengkungan bangunan, karya seni dan kayu pada mimbar yang cukup rumit pembuatannya, yang kesemuanya itu menunjukkan bahwa perkembangan seni dan kerajinan saat itu.
Kemudian yang kelima, pada bidang seni, itu dinasti Mamluk dikenal sebagai pelindung seni kaligrafi, terutama hiasan Al-Quran. Nah, kaligrafer ternama itu adalah Muhammad ibn al-Wahid, yang pada tahun 703 Hijriah atau 1304 Masehi, itu meninggalkan salinan Al-Quran yang unik dalam tulisan sulut. Nah, beberapa tokoh terkenal karena menyalin kitab Al-Quran yang paling besar. Nah, panjangnya itu lebih dari 2 meter. Dan juga ditulis dengan menggunakan pena bambu dalam waktu singkat, yakni hanya 60 hari. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.